Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku siswa baru SMP 5 Lembang, Bapak ucapkan selamat datang di lingkungan SMP Negeri 5 Lembang ini. Semoga kamu bisa betah belajar di lingkungan SMP 5 Lembang. Perkenalkan, nama Bapak Nana Rohana. Hari ini Bapak ingin menyampaikan di dalam acara MPLS ini adalah tentang tata krama dan tata tertib selama kamu berada di SMP 5 Lembang. Walaupun kamu belajar secara daring, tetapi tata tertib dan tata krama kamu harus mengenal. Yang pertama, tentang tata krama dulu. Tata krama itu berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata itu artinya adalah aturan atau norma. Sementara krama itu adalah artinya kelakuan, perilaku. Karena pada saat ini kalian belajar dengan metode daring, maka tata kramanya juga berbeda. Bapak mau ngambil contoh salah satu tata krama dalam menggunakan handphone. Pertama, pada saat Anda memanggil atau Anda mau berhubungan dengan Bapak dan Ibu guru, biasakan kalian mengucapkan salam. Setelah itu, apabila ada jawaban dari Bapak dan Ibu guru, biasakan juga kalian ucapkan terima kasih. Jangan sekali-kali menggunakan bahasa yang tidak pantas. Contoh, kamu nerima balasan dari guru, kamu jawab, "Oke, Bu, oke, Pak." Jangan. Gunakanlah bahasa ucapan terima kasih. Atau Anda boleh mengucapkan hatur nuhun, Pak, hatur nuhun, Bu. Ya. Itu dalam tata krama di dalam menggunakan handphone. Sementara kalau nanti satu saat daring sudah selesai, Anda belajar secara tatap muka, tata krama yang harus Anda lakukan, pertama, Anda harus menghormati Bapak dan Ibu guru. Bagaimana caranya? Bila kamu bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda melakukan salam. Itu yang harus Anda lakukan. Yang ketiga, selanjutnya, Anda kalau berbicara sama Bapak dan Ibu guru, usahakan kalau tidak bisa menggunakan bahasa Sunda yang halus, gunakanlah bahasa Indonesia supaya tidak terlihat kamu bicaranya kasar. Itu kalau ketemu dengan guru. Kalau kamu ketemu dengan kakak kelas kamu, ucapkanlah salam. Selama pergaulan di SMP 5 Lembang, jangan sekali-kali Anda atau kalian menggunakan bahasa kasar. Contoh, yang sering Bapak dengar, bahasa kebun binatang selalu dibawa-bawa ke sekolah. Itu adalah tata krama yang salah. Ya. Bapak minta kalian sudah berada di lingkungan SMP 5 Lembang, perilakunya harus berubah, lebih baik tinggalkan kebiasaan waktu kamu di SD. Karena lingkungan kamu baru, derajat kamu naik setingkat dari waktu di SD. Itu tentang tata krama. Selain tata krama, materi yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang tata tertib sekolah SMP 5 Lembang. Sebelum bicara tentang tata tertib SMP 5 Lembang, SMP 5 Lembang punya visi dan misi. Visinya adalah LIDI,
Lidi itu singkatan dari religius dan disiplin. Kami sekolah ingin membentuk anak SMP 5 Lembang yang mempunyai religius keagamaannya yang tinggi dan disiplin yang tinggi. Religius artinya ketaatan kepada agama. Kami pihak sekolah memfasilitasi kalian semua untuk melaksanakan kegiatan bidang keagamaan. Pertama, sholat berjamaah, terutama sholat duhur. Sekolah sudah menyediakan tempat wudhu, sekolah sudah menyediakan masjidnya dan tempat wudhu. Yang kedua, kami di sekolah ada kegiatan rutin setiap Jumat pagi, yaitu kegiatan sholat duha bersama. Oleh sebab itu kalian nanti siap-siap ya melakukan sholat duha bersama setiap jam 7 pagi sampai dengan jam 8. Artinya setelah selesai sholat duha diteruskan dengan membaca Al-Quran. Setelah itu diteruskan juga bisa literasi, bisa juga olahraga. Tergantung nanti jadwal yang sekolah tentukan. Selain daripada itu, kegiatan religi yang lain adalah bagi mereka yang belum bisa baca Al-Quran, sekolah fasilitasi dengan kegiatan BTQ, baca tulis Quran. Jadi kalian bagi yang belum bisa jangan malu, silakan Anda bicara kepada guru PAI-nya bahwa Anda tidak bisa ngaji. Bapak tidak mau anak SMP 5 Lembang tidak bisa baca Al-Quran. Terus yang selanjutnya adalah tentang disiplin. Disiplin itu harus. Contoh disiplin, Anda dalam berpakaian. Siswa diwajibkan memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Hari Senin siswa diwajibkan memakai seragam putih biru. Dan karena hari Senin ada upacara bendera, maka Anda diwajibkan memakai jas atau jas alma mater sekolah. Itu adalah wajib untuk hari Senin dan Selasa. Hari Rabu Anda menggunakan batik. Seluruh siswa harus menggunakan batik. Itu hari Kamis selanjutnya adalah, jadi Senin Selasa Anda pakai putih biru dengan jas. Hari Rabunya menggunakan batik. Hari Kamis, karena Kamis di SMP 5 Lembang itu ada kegiatan pramuka, maka Anda diwajibkan untuk memakai pakaian pramuka. Kalau laki-laki pakaian pramuka yang lengkap, perempuan juga sama dengan pakaian pramuka yang lengkap. Untuk hari Jumat, kalian menggunakan pakaian koko. Koko yang ada di SMP 5 Lembang ini warnanya kuning. Jadi ada 4 seragam yang harus Anda pakai dalam 1 minggu ini. 1, putih biru dengan menggunakan jas alma mater. Yang kedua adalah batik. Atasnya batik, ke bawahnya biru. Yang ketiga adalah pakaian pramuka. Dan yang terakhir hari Jumat Anda menggunakan baju koko yang bawahannya biru juga. Itu harus Anda lakukan. Itu dari segi pakaian. Bawahannya, sepatunya, sekolah hanya memberikan rambu-rambu. Anda menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Jadi di luar itu, kalau nanti satu saat Anda menggunakan sepatu berwarna putih, tiba-tiba ada bapak dan ibu guru yang menegur kamu, yang menghukum kamu, wayahna itu karena kesalahan yang dibuat oleh kamu sendiri. Itu yang harus Anda lakukan dalam hal disiplin, berpakaian terutama. Disiplin yang lain adalah Anda
diusahakan dan Anda diwajibkan harus datang tepat waktu. Contoh, hari Senin kita ada upacara bendera. Upacara bendera dimulai dari jam 7.00. Artinya kalian datang ke sekolah harus di bawah jam 7. Jam 6.30 sudah ada di sekolah. Anda usahakan tidak boleh telat. Berikut juga hari selanjutnya. Hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai dengan hari Jumat. Anda harus tepat waktu datang ke sekolah. Karena sekolah kita mulai dari jam 7.15 untuk hari-hari berikutnya. Jadi, Anda datangnya setengah jam sebelum bel berbunyi, harus ada di lingkungan sekolah. Disiplin selanjutnya adalah, diantaranya adalah pada saat Anda masuk ke kelas, di jam masuk. Pada saat Anda masuk ke kelas, di jam masuk, Anda dibiasakan untuk berbaris di depan kelas. Setelah Bapak dan Ibu guru datang, silakan Anda masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya, selain pakaian, rambut. Nah, kemarin siswa kelas 8 dan 9 yang sekarang berada, ada yang rambutnya dicat. Anda jangan sekali-kali mencat rambut dengan warna di luar hitam. Warna merah warna kuning, pokoknya kalau Anda ketahuan dengan Bapak dengan mencat rambut kamu dengan warna di luar hitam, kamu pasti akan kena sanksi dari pihak sekolah. Selanjutnya adalah tentang pakaian juga. Bapak masih ingat pakaian, terutama untuk anak laki-laki ya. Celana, Anda jangan sekali-kali memakai celana walaupun warnanya itu biru, tapi bentuk celananya dikecilkan ke bawah. Nanti Bapak akan mengecek celana kalian dengan menggunakan botol. Kalau botol aqua nggak masuk, itu artinya celana kamu dikecil, tidak sesuai dengan aturan, baik itu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun aturan yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi celananya harus longgar. Sanksi lain ini bagi kalian ya, anak laki-laki. Kalau kalian menggunakan atau memakai celana yang dikecilkan atau jadi merecet, pertama mungkin kita tegur. Ketemu lagi, Anda masih menggunakan itu, teguran yang kedua. Dan yang ketiga, Anda masih menggunakan celana yang itu lagi, pihak sekolah dengan sangat berat hati terpaksa akan memotong celana kalian yang sifatnya merecet itu. Ya, karena itu tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh sekolah dan pemerintah. Untuk perempuan, nah ini untuk perempuan nih, cara berpakaiannya. Bapak mau dari atas dulu lah. Dari atas. Anda kan pakai kerudung. Anda pakai kerudung, tapi jangan satu lapis. Di dalamnya harus Anda pakai ciput. Jadi gunakanlah ciput. Setelah ciput, baru Anda gunakan kerudungnya. Kerudungnya warna apa? Kerudungnya adalah warna putih. Ingat ya, kerudungnya berwarna putih. Tapi ingat, dalamannya Anda harus pakai ciput. Tidak boleh langsung kerudung saja. Ingat, pakai ciput. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk perempuan, masih untuk perempuan. Perempuan Anda juga harus menggunakan siot. Artinya celana panjang yang tipis. Jadi tidak boleh hanya celana dalam saja. Anda gunakan siot juga. Untuk apa Pak? Sampai double begitu? Jujur, itu semua Bapak minta, sekolah minta adalah untuk keamanan, kesusilaan,
diri kamu sendiri. Ya. Apalagi kan kamu mungkin berlari, kamu beraktivitas yang agak keras, artinya ada loncat-loncat dan sebagainya. Kalau Anda tidak pakai dalaman tambahan, Anda tidak pakai siot, nanti aurat kamu yang akan terlihat. Ingat, aurat terlihat dosa. Ya, itu yang sekolah minta. Selanjutnya adalah untuk dalam proses pembelajaran, Bapak minta Anda harus mengerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan permintaan Bapak dan Ibu guru. Lakukan itu. Itu juga sebagai salah satu aturan yang ada di SMP 5 Lembang ini. Selanjutnya adalah ini nih, yang nanti terutama anak kelas nih yang laki-laki. Kalian anak laki-laki tolong Bapak minta, 1, Anda dilarang coba-coba untuk kabur dari SMP 5 Lembang ini. Jangan sekali-kali ngikuti perilaku atau kelakuan kakak-kakak kamu kelas 8 dan kelas 9. Apa sih Pak? Oke, Bapak kasih tahu. Karena wilayah SMP 5 Lembang ini dikelilingi oleh benteng sekolah, akhirnya ada saja anak yang coba-coba melakukan istilahnya mabal. Mabalnya tidak lewat gerbang, tapi dia lakukan lewat benteng sekolah. Anda jangan sekali-kali melakukan perbuatan mabal dengan memanjat benteng sekolah. Ini yang sering dilakukan adalah pada saat hari Jumat. Kenapa Bapak bilang hari Jumat? Karena hari Jumat ada kegiatan religius di SMP 5 Lembang ini. Kami setiap hari Jumat mengadakan sholat Jumat dilakukan di masjid sekolah. Jadi itu juga merupakan kegiatan wajib dilakukan oleh siswa-siswi SMP 5 Lembang ini. Laki-lakinya sholat Jumat, anak perempuannya adalah kegiatan keputrian yang isinya sama tentang pembinaan keagamaan. Jadi Anda tidak bisa leha-leha di SMP 5 Lembang ini. Dan untuk memperdalam materi yang Bapak sampaikan, nanti Anda bisa ngedownload materi yang tadi Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Setelah didownload, Anda pelajari, Anda jawab tagihan yang Bapak ajukan. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan kalian bisa enjoy selama belajar di SMP 5 Lembang ini. Walaupun kita sifatnya masih menggunakan metode daring, kita berharap dan kalian silakan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran daring cepat berakhir, kita bisa bertatap muka secara langsung, Bapak mengenal kalian siapa A, siapa B, siapa C, dan kalian juga mengenal Bapak dan Ibu guru yang ada di SMP 5 Lembang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.